暮云，暮云，您认错人了吧？Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya, yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Papiliun Tongsen berhasil dijebol pertahanannya oleh prajurit Sekte Darah Bayang. Muyun yang berhasil teralihkan pun membuat ketua pavilion tersebut terluka, yang diakibatkan oleh racun yang dimasukkan oleh Leng Yu. Dengan api iblis teratai ungu, apakah Muyun bisa menyembuhkan Wang Xingya dari racun itu? Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Leng Yu yang telah melarikan diri dan menyebabkan Wang Xingya keracunan kini membuat Muyun bingung akan hal itu. Karena jika harus memakan pil penyembuh racun ini sudah terlambat, akibat racun yang menjalar begitu cepat. Untungnya Muyun memiliki kekuatan api ungu yang bisa menyembuhkan 100 racun murni sekaligus. Dengan cepat Muyun pun menyedot semua racun yang dialami oleh Wang Xingya. 我有紫雷妖火，炼化百毒了用途，不能学一些新的花样吗？ Beberapa waktu kemudian Wang Xingya pun mulai sadar dari pingsannya. Saat dia membuka mata, sosok Muyun terlihat jelas di mata Wang Xingya, yang membuat dia sangat senang sampai memeluk Muyun dengan erat. Namun karena Muyun sedang menyamar sebagai Jimu, dia pun kembali menutup identitasnya, yang membuat Xingya marah dan menampar Muyun dengan keras. Muyun, 阁主大人，了吧？ Karena adanya kejadian semalam, Wang Xingya pun menjadi sedikit kesal dengan kejadian itu. Geng Xinyu yang penasaran pun menanyakan hal itu kepada Muyun, namun Muyun sama sekali tak menanggapinya. Tak lama kemudian datanglah seorang utusan dari Sekte Darah Bayang. Dia bernama Lu Chen, yang dimana kedatangan mereka untuk menjatuhkan bisnis Papiliun Tongsen yang telah berdiri selama 3 tahun. Dengan kedok dia ingin memperbaiki pedang bumi kelas rendah miliknya. Jika Paviliun Tongsen gagal memperbaikinya, maka reputasi pavilion tersebut akan hancur. Oleh karena itu Lu Chen sangat percaya diri jika Paviliun Tongsen takkan bisa melakukannya. Tak lama dari itu Muyun pun mulai angkat bicara perihal pesanan pedang bumi kelas rendah miliknya. Karena Paviliun Tongsen merupakan sebuah bisnis, maka Muyun dapat memenuhi apa saja sesuai kebutuhan pelanggan pavilionnya. Dengan percaya diri, Lu Chen pun menginginkan pedang bumi itu memiliki 3 poin haus darah dan 7 poin aura membunuh. Namun dengan sangat santai, Muyun pun dapat memenuhi keinginan mereka. Dengan waktu 5 hari saja, Muyun dapat menyelesaikan semua kebutuhan pelanggannya itu. 是下品地气的大刀，不敢吗？啥意思？我要这刀有3分嗜血。可以。我说的是下品地气，听清了没？下品地，就你们小小通神阁，还想炼制？一手交钱，一手交货，5天过后，这才对嘛。 Setelah kembali dari Papiliun Tongsen, Lu Chen pun memberitahu kepada tetuanya jika Papiliun Tongsen menerima pesanan mereka untuk memperbaiki pedang bumi kelas rendah miliknya. Dengan percaya diri, Mubai pun mengatakan jika 5 hari setelah ini ketika Papiliun Tongsen tak bisa memperbaiki pedang bumi kelas rendah miliknya, maka Papiliun itu akan hancur. Setelah obrolan ringan itu selesai, Lu Chen pun pergi dari sana. 就连那齐玉峰，也不过是能有下品地气时。5日后，
就是通神阁彻底倒台之时。那我就先告辞了。既然事情已经办妥了，堂主，请。通神阁阁主至今还是安然无恙，冷月这家伙怎么回事？难不成？ Beberapa waktu berlalu, saat malam tiba Muyun pun mendatangi tempat di mana Leng Yu diobati. Jika kalian ingat, saat penyerangan di pavilion Tongsen, Leng Yu terkena serangan kecil oleh Muyun. Namun serangan kecil itu merupakan racun api yang sangat menyiksa. Untuk orang yang terkena oleh serangan itu, maka dirinya akan merasa terbakar setiap saat. Maksud kedatangan Muyun ke sana, dia ingin mengobati Leng Yu karena dia tahu efek dari serangan kecil miliknya itu. Jika tak segera diobati, takutnya tubuh Leng Yu akan segera meledak. Tak percaya akan hal itu, Yu'er pun menyerang Muyun dengan cepat. "不知来我地煞堂所为何事啊？"再不治疗，恐怕会自然而亡啊。 Setelah sampai di tempat pengobatan Leng Yu berada, Muyun pun mengatakan jika hanya es saja takkan bisa menyembuhkan racun yang ada di dalam dirinya. Fungsi dari es sendiri hanya memperlambat kematian Leng Yu. Hadirnya Muyun di sana, dia ingin menarik aura api neraka milik Leng Yu untuk menjadi bahan mainannya selama 1 tahun. Leng Yu yang mendengar hal itu tentu saja tak menerimanya. 是你，你不是来救人的吗？ 我今日就是来收了你地煞堂的。我就算是死了，也绝不会把地煞堂交给你。 Karena suasana semakin memanas dan juga Muyun tak ingin membuat kekacauan besar, dia pun memiliki jalan keluar yang sama-sama enak dari kedua belah pihak. Yang dimana mereka akan membuat kesepakatan seperti Muyun membuat kesepakatan dengan Lin Xianyu. Namun bedanya, di sini Leng Yu dan Yu'er tak mempercayai Muyun sama sekali. Namun dengan cerdas, Muyun dapat meyakinkan mereka jika Muyun hanya satu-satunya orang yang dapat menyembuhkan racun yang ada di dalam tubuh Leng Yu. Muyun pun memberi pilihan pada Leng Yu. Jika dia menerima kesepakatannya, Muyun akan mendetoksifikasikan api iblis teratai ungu. Dan dia juga akan memberikan 2 gulungan seni bela diri baru untuk dipelajari oleh Leng Yu. Dan yang terakhir, Muyun akan mengirim 100 prajuritnya untuk datang ke aula api nerakanya. Tak ada pilihan lain, Leng Yu pun menerima kesepakatannya. 我们怎么相信你？ 这天火之毒。 虽然他人无法，你们现在还有别的选择吗？留着你们，只是不愿地煞堂大命在我翻掌之间。地煞堂也是冷月，你是聪明人，好好想想吧。我只是想给你们看我的诚意。之内，我愿意听从你的任何差遣。 好，我答应你。 Karena Leng Yu telah setuju dengan kesepakatan Muyun, sesuai janji Muyun pun memberikan 2 teknik seni bela diri, yaitu teknik Dewa Bulan dan teknik Belati Apungan Hujan. Tak hanya itu saja, Muyun juga memberikan gulungan besar yang berisi daftar mata-mata yang ada di aula neraka milik Leng Yu. Melihat ketegasan dan kekuatan Muyun, Leng Yu pun mulai mengasumsikan jika ada api surgawi di dalam lembah Leyin dan Muyun berada di dalamnya. Sehingga dia pun mulai menyangka jika Jimu merupakan Muyun yang sedang menyamar. Karena tak ingin membuat kesepakatan ini hancur, dia pun akan fokus untuk menyingkirkan orang-orang yang berada di dalam daftar gulungan itu. 萧黄，大大小小不下100位，这份名单是你们地煞堂内蛰伏的奸细。此人身怀天火，下手果决，实力名单上的人都处理掉。
是。 Keesokan harinya, Lu Chen kembali ke pavilion Tongsen untuk mengambil pedang bumi miliknya. Dia pun mengira jika pedang itu takkan mampu diperbaiki oleh Mu Yun. Namun saat dia melihatnya, pedang bumi miliknya memiliki aura yang sangat dahsyat yang membuat setiap orang yang melihatnya ingin memiliki pedang itu. Ditambah dengan perbaikan yang sangat bagus, pedang bumi kelas rendah miliknya bisa ditingkatkan menjadi pedang bumi kelas menengah. Tak ambil pusing, Lu Chen pun langsung mengambil pedang miliknya. Namun saat dia akan mengambil pedang itu, seseorang pun menghentikannya. 好刀，好刀啊！刀线流畅，刀柄坚硬，说不定可以提升为中品地器。不死，此刀我就取走了。通神阁规矩，钱货2清方可交易。这下行了吧？